Saya kan kerjanya sebagai konsultan bisnis ya, dan klien-klien saya ini kaya-kaya, sukses-sukses. Kadang setelah selesai sesi konsultasi, saya dan klien saya itu ngobrol-ngobrol santai di luar bisnis. Saling sharing tentang kehidupan lah. Dan apa yang saya lihat dari orang-orang sukses ini adalah pada suatu momen, suatu fase di kehidupan mereka, mereka pernah memutuskan untuk menghilang sejenak selama beberapa bulan atau bahkan selama beberapa tahun. Dan di dalam waktunya menghilang itu, mereka memaksa diri mereka sendiri, mendedikasikan waktu dan energi mereka untuk mengembangkan diri mereka sendiri, sambil mengejar suatu tujuan. Jadi mereka ini tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup, apa yang mereka inginkan di masa depan nanti. Dan mereka mengorbankan banyak hal untuk mengejar tujuan itu. Saya melihat banyak sekali komen yang mengatakan, "Pak, saya nggak tahu tujuan hidup saya. Pak, saya nggak tahu saya pengen apa dalam hidup. Pak, saya nggak punya keinginan." Saya rasa yang beneran kayak gitu, itu cuma sebagian atau segelintir aja. Karena saya yakin, sebetulnya kalian ini pasti punya suatu keinginan. Entah beli HP baru, beli mobil, beli rumah, nggak ingin hidup miskin, ingin kaya raya, ingin lulus kuliah, atau bahkan keinginan simpel seperti kalian ingin hidup berkecukupan. Contoh tadi, itu menandakan bahwa kalian sebenarnya punya keinginan, punya tujuan. Hanya saja kalian tidak mau berusaha atau berkorban untuk mencapai tujuan itu. Tapi sebenarnya masalahnya bukan di situ. Jiwa kalian, tubuh kalian, psikis kalian itu menginginkan perubahan, menginginkan kemajuan, tapi ego kalian itu mendistraksi kalian sehingga kalian gak bisa fokus. Itu masalahnya. Kalian gak bisa fokus sehingga kalian gak bisa membuat plan atau rencana tentang masa depan kalian. Kalian butuh plan, butuh rencana, karena kalau kalian gak punya, yang akan ngasih kalian plan itu masyarakat. Masyarakat yang akan mendikte kalian akan hidup seperti apa. Nah, masalahnya kan itu hidup kalian, bukan hidup masyarakat. Kalianlah arsiteknya dan kalianlah yang harus mendesain kehidupan kalian sendiri. Sekarang, mungkin kalian bisa catat dulu, bisa tulis dulu tujuan atau mimpi kalian di masa depan sedetail mungkin. Lalu pikirkan gimana caranya kalian bisa mencapai tujuan itu. Tuliskan aja goal-goalnya. Dalam berapa bulan apa yang harus kalian capai, dalam berapa tahun kalian harus mencapai ini, 10 tahun lagi kalian harus sudah mencapai apa. Impian, mimpi, cita-cita, dan tujuan hidup kalian, itulah identitas kalian. Dan untuk bisa mencapai itu, kalian juga harus tahu skill atau ilmu apa aja yang perlu kalian kuasai. Mungkin sampai di sini kalian masih bingung nggak? Jadi saya akan kasih kalian insight atau petunjuk dari pengalaman hidup saya tentang cara meraih tujuan. Mungkin agak rumit ya, karena ini rangkuman dari banyak ilmu yang pernah saya pelajari. Dari psikologi, dari finansial, marketing, perilaku manusia, sifat dasar manusia, hubungan saya dengan orang-orang sukses, dan masih banyak lagi. Kalian bisa gunakan ilmu yang akan saya ajarkan ini sebagai peta atau petunjuk jalan. Tapi ingat, apa yang saya ajarkan itu jangan ditelan mentah-mentah. Semua orang punya kondisinya masing-masing, jadi kalian harus fleksibel. Yang bisa diambil, diambil. Yang gak cocok, gak usah diambil. Yang pertama, setiap kalian melakukan kegagalan, kesalahan, atau sebuah pengalaman yang gak ingin kalian ulangi lagi, kalian harus tuliskan itu pada sebuah buku. Gunanya apa, Pak? Ya, untuk mengidentifikasi kesalahan yang sudah kalian perbuat, dan sebagai sebuah pengingat bahwa kamu pernah melakukan kesalahan itu. Dan seharusnya kalian gak mengulangi kesalahan yang sama. Karena kita tidak akan pernah berubah ketika kita tidak tahu dan tidak memahami kesalahan yang sudah kita lakukan dan dampaknya pada kehidupan kita. Lalu setelah ditulis, saya harus ngapain, Pak? Dari semua itu, yang masih bisa kalian perbaiki, perbaikilah. Yang sudah gak bisa diperbaiki, ikhlaskan dan jadikan itu sebagai sebuah pengingat atau pelajaran. Yang kedua, kalian harus punya sebuah tujuan. Dan kalian harus pegang tujuan itu erat-erat.
Gunanya apa, Pak? Gunanya ketika kalian melakukan suatu keputusan dalam kehidupan kalian, kalian harus pastikan bahwa keputusan yang kalian buat itu harus selaras dengan tujuan kalian. Sehingga keputusan-keputusan yang kalian buat itu berbobot, jadi kalian tidak mudah terdistraksi. Mungkin memang awalnya kalian nggak bisa konsisten mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan kalian. Tapi percayalah, selama kalian terus mencoba dan terus mengingat apa yang kalian tulis, nanti lama-lama terbiasa kok. Yang ketiga, itu standar. Sebagai manusia, kita harus punya standar. Ketika kalian sudah menentukan sebuah standar, contohnya pendapatan aja. Menurut kalian, pendapatan standar yang harus kalian miliki itu 5 juta per bulan. Tapi sekarang kalian masih di bawah standar, misalnya 3 juta. Ya udah, kalian jangan berkompromi, kalian nggak boleh ngalah. Jangan menyerah sama keadaan. Cari caralah gimana caranya kalian bisa memenuhi standar yang sudah kalian tentukan. Kalau saya sendiri ya, standar itu selalu berubah seiring berjalannya waktu. Biasanya dipengaruhi oleh lingkungan saya saat ini. Buku-buku yang saya baca, ilmu-ilmu yang saya pelajari, keinginan-keinginan mendadak, dan masih banyak lagi. Tapi kita coba ulas lagi contoh yang tadi. Standar kita penghasilan 5 juta per bulan. Bagi sebagian orang, itu kan banyak ya. Tapi pasti kalian punya perhitungan kalian sendiri. Kenapa nominalnya 5 juta? Bisa jadi karena kalian ingin makan makanan sehat dan organik terus. Ingin merokok 2 bungkus sehari. Atau kalian berkeinginan nabung 2 juta per bulan. Pokoknya, kalian harus punya standar. Entah itu berat badan ideal, kriteria pasangan, pola hidup, mobil yang nyaman, rumah yang nyaman atau kos-kosan yang nyaman, dan sebagainya. Yang keempat, kalian harus punya sebuah proyek. Katakanlah, kalian mahasiswa jadi nggak bisa kerja full time ya. Tapi kerja part time pun, itu gajinya nggak cocok sama capeknya. Sedangkan kalian punya standar, ingin punya pemasukan 3 juta per bulan sebagai mahasiswa. Ya udah, kalian pikirkan suatu proyek yang bisa bikin kalian menghasilkan 3 juta per bulan. Contoh yang gampang itu YouTube aja deh. Kalian bisa bikin project channel YouTube, lalu bikin target misalnya dalam 3 bulan sudah bikin berapa konten, dalam 6 bulan sudah monetisasi, dalam 9 bulan sudah berpenghasilan di atas 1 juta, lalu setelah 12 bulan atau 1 tahun sudah memenuhi target 3 juta. Nah, ketika kalian punya project dan targetnya jelas, kalian jadi tahu ilmu apa aja yang dibutuhkan untuk mencapai target-target itu. Kalau YouTube ya, kalian harus bisa editing, harus bisa kreatif, dan pintar memilah kata-kata untuk SEO yang baik, dan sebagainya. Pokoknya bangun project, pelajari caranya, dan tekuni. Yang kelima, edukasi, belajar, atau ilmu. Ketika kalian sudah tahu tujuan kalian, tapi masih belum tercapai, itu tandanya kalian belum memiliki ilmu yang dibutuhkan untuk mencapai ke sana. Dan dengan edukasi, kalian belajar ilmunya. Edukasi nggak harus kuliah, karena banyak juga ilmu yang nggak tersedia di bangku kuliah. Jadi kalian harus pelajari sendiri dari buku. Dan kalian harus jadikan belajar sebagai kebiasaan sehari-hari kalian. Kasih aja jadwal baca buku 1 jam sebelum tidur, setiap hari. Rata-rata buku itu bisa kita baca sampai habis 3-5 jam ya. Kalau setiap hari kalian baca buku 1 jam, maka dalam seminggu kalian bisa menyelesaikan 1-2 buku. Yang padahal rata-rata mahasiswa kuliah itu dalam 4 tahun paling cuma menyelesaikan nggak nyampe 20 buku. Lalu apa pentingnya belajar, Pak? Belajar itu adalah cara kita untuk berevolusi. Kalau kita nggak belajar, kita nggak akan berevolusi. Kalau kita nggak berevolusi, maka kita akan stuck dan hidup kita akan gitu-gitu aja. Yang keenam, kalian juga harus punya batasan. Ini gunanya sebagai penyeimbang agar kalian tidak terlalu ambisius dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kalian. Dan juga bisa digunakan sebagai prinsip agar kalian tidak terlalu melenceng. Jadi kalian harus tanyakan pada diri kalian sendiri, hal apa aja yang kalian gak mau korbankan untuk mencapai tujuan kalian. Misalnya, saya mau kaya raya, tapi saya gak mau ngorbanin keluarga saya. Kalian mau sehat, tapi kalian juga gak mau mengorbankan pekerjaan kalian. Kalian mau sukses, tapi kalian juga nggak mau mengorbankan kesenangan duniawi, dan sebagainya. Kalian sendiri yang tahu apa itu. Tapi kalian harus punya batasan, dan tanamkan pada hati kalian, sehingga kalian nggak akan lupa. Yang ketujuh,
tantangan atau challenge. Jujur aja, ngejar suatu target, suatu tujuan itu suntuk dan membosankan. Yang bisa bikin kalian gak bosen itu tantangan. Ibaratnya gini, kalian main bola, kalian ini amatir atau pemula, lawan kalian itu profesional. Ketika bertanding, kalian sebagai amatir itu stres, dan mereka, lawan kalian sebagai profesional, itu bosen karena lawannya terlalu gampang. Intinya apa, Pak? Kalian kan baru memulai ya, jadi mulai dari paling bawah dulu. Kalian lakukan hal yang sesuai dengan ilmu dan kapasitasmu saat ini. Sehingga ketika kalian berhasil menyelesaikan apa yang kalian lakukan, kalian merasa senang. Kalau dari awal target yang kalian tetapkan itu terlalu tinggi, ya kalian stres sendiri. Contohnya kayak YouTube tadi. Kalian baru mulai, kalian langsung mentarget per bulan 30 juta. Bulan pertama langsung harus 100.000 subscriber. Ya capek. Targetkan YouTube itu sesuai dengan kapasitasmu saat ini. Yang kedelapan, kalian harus punya rasa penasaran. Apa gunanya rasa penasaran, Pak? Ketika kalian penasaran, kan ada hasrat untuk mencari tahu ya. Ya udah, kalian cari tahu aja. Siapa tahu kalian jadi tertarik dengan hal itu. Dan siapa tahu juga itu adalah bakat kalian. Jadi bisa memberikan pemasukan tambahan buat kalian. Apalagi terkadang ada momen ya di mana kita itu stuck. Kita juga bingung. Rasanya semua ilmu yang dibutuhkan udah kita ketahui, udah kita pelajari, tapi kita tetap stuck. Dengan memiliki rasa penasaran, bisa jadi kalau beruntung ya, kita menemukan jawaban yang kita cari dari rasa penasaran itu. Yang kesembilan, itu praktek atau eksperimen. Ketika kalian dihadapkan pada suatu hal atau kalian baru aja belajar suatu hal, ya udah, cobain aja. Praktek aja. Lakukan eksperimen apakah ilmu yang kamu pelajari itu tepat. Kalau nggak tepat, kalian belajar ilmu lain. Kalau tepat, bagus, kalian bisa melangkah ke step selanjutnya. Jadi, kalian gunakan untuk memvalidasi apa yang sudah kalian pelajari. Pokoknya, hindari melakukan hal yang sama terus-menerus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Karena di dunia ini, nggak ada yang pasti. Kita harus fleksibel untuk terus maju. Oke, nanti ketika kalian sudah mau berproses, tapi kalian mulai kehilangan arah, mulai tersesat, menemukan kesulitan, kalian bisa review ulang insight yang saya berikan di video ini. Sebelum saya tutup, kalian coba bayangkan, diri kalian di masa depan sedang melihat setiap langkah, setiap keputusan yang kalian lakukan saat ini. Dan dia kecewa. Karena keputusan yang kalian ambil tidak tepat, sehingga karir kalian jelek. Keputusan kalian salah, sehingga hubungan percintaan kalian kandas. Keputusan kalian buruk, sehingga kesehatan kalian jelek, dan nanti kalian sakit-sakitan. Jadi, saya harap kalian tidak melakukan keputusan yang salah, sehingga nanti di masa depan kalian tidak menyesal. Saya selalu berharap orang-orang yang belajar dari saya itu bisa sukses, atau setidaknya bisa hidup dengan layak. Oke, sekian dari kuliah kehidupan kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.